Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nes Dewiuliana, SKM MKEP. Saya dosen di bagian keperawatan medikal bedah Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma PT, PDD UKT PT di aspek Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 5 di Prodi Sarjana Keperawatan dengan kode MK SFKA 343 yang terdiri dari 3 SKS teori. Deskripsi mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, dan juga rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma yang termasuk ke dalam 10 kasus terbesar, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL yang pertama menunjukkan sikap keagamaan dan toleransi terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai moral, etika, hukum, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan masyarakat secara setara dan interprofesional serta kolaborasi. CPL yang kedua, mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan berbasis klinis dan komunitas. Pada mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengkaitkan aspek legal dan etis pada asuhan keperawatan dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Dengan persentase di CPMK ini adalah 10%. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi dan sensori, dan persarafan dalam kehidupan sehat dan sejahtera secara tepat. Persentase di CPMK ini adalah 75%. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan dengan persentase 15%. Selanjutnya, di mata kuliah ini terdiri dari 6 sub CPMK. CPMK yang pertama itu mampu mengkaitkan aspek legal etis pada asuhan keperawatan dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Untuk sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal dalam kehidupan sehat dan sejahtera secara tepat. Untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa asuhan keperawatan pada gangguan sistem persepsi sensori dalam kehidupan sehat dan sejahtera secara tepat. Selanjutnya, untuk sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa asuhan keperawatan pada gangguan sistem integumen dalam kehidupan sehat dan sejahtera secara tepat. Dan selanjutnya, untuk sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa asuhan keperawatan pada gangguan sistem persarafan dalam kehidupan sehat dan sejahtera secara tepat. Selanjutnya, untuk sub CPMK yang terakhir, CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Selanjutnya, untuk bobot penilaian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini, 1. Aspek legal etis pada asuhan keperawatan dewasa dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Yang kedua, anatomi fisiologi, konsep dan proses keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal meliputi fraktur, dislokasi, osteomiyelitis, dan juga tumor tulang.
Yang ketiga, anatomi fisiologi, konsep dan proses keperawatan pada gangguan sistem persepsi sensori meliputi glukoma, katarak, otitis, dan juga vertigo. Selanjutnya, anatomi fisiologi, konsep dan proses keperawatan pada gangguan sistem intergumen seperti luka bakar, herpes simplex, dan juga dermatitis. Adapun bahan kajian yang kelima, anatomi fisiologi, konsep dan proses keperawatan pada gangguan sistem meliputi stroke, tumor otak, trauma medula spinalis, meningitis, dan juga cedera kepala. Yang keenam, jurnal terkait evidence-based practice nursing pada asuhan keperawatan dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, intergumen, persepsi, sensori, dan juga persarafan. Model pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari TCL di ruangan tutorial, case method, terdiri dari pemecahan kasus, mencari referensi, mengkaitkan dengan jurnal terkait, sebagai evidence-based practice nursing sesuai dengan kasus, mengkaitkan dengan keagamaan, dan membuat materi sesuai dengan kasus. Selanjutnya, model pembelajaran yang kita gunakan adalah collaborative learning, mahasiswa bersama dengan kelompok beraktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Untuk model pembelajaran selanjutnya, kita juga menggunakan PJBL berupa mahasiswa untuk membuat poster atau video edukatif. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi kelompok, dan case method. Di akhir proses 15 pertemuan dilakukan survei untuk mengevaluasi materi pembelajaran yang belum tercapai. Untuk materi yang belum tercapai tersebut akan diberikan kuliah pakar oleh tim pakar baik yang berasal dari institusi Fakultas Keperawatan maupun dari klinisi rumah sakit. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah berikut ini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada bagian delivery, saya akan melakukan intro untuk menjelaskan mata kuliah ini, meliputi rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, tugas, komponen penilaian, serta mengarahkan mahasiswa untuk mengakses modul mata kuliah, bahan atau referensi mata kuliah yang dapat diakses di e-learning. Pada bagian interaction, merupakan komunikasi dosen dan mahasiswa. Saya akan menyapa mahasiswa, menanyakan kesiapan untuk mengikuti mata kuliah ini, referensi yang mahasiswa bawa, pembinaan karakter selama 5 menit, yaitu tentang budaya bersih, cerminan tingkat peradaban, mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan juga terbuka. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan media berupa video yang sudah di-sharekan di e-learning, kasus yang akan dibahas, modul, penggunaan Zoom atau WhatsApp untuk bimbingan di luar perkuliahan, serta menggunakan alat peraga yang tersedia di laboratorium. Untuk asesmen atau penilaian menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari aktivitas partisipatif meliputi analisa kasus, presentasi, berpikir kritis, resume jurnal, presentasi jurnal, penugasan, soft skill, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan menggunakan computer based test. Selanjutnya, mari kita lihat bersama proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ekor luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dari suaranya terdengar sehat walafiat, berarti siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Benar ya? Benar. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang akan memimpin doa? Saya. Oke, silahkan Rafa dipimpin doanya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Jadi tadi kita sudah berdoa, harapannya semoga perkuliahan pada siang hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua ya. Nah, hari ini juga seperti kebiasaan kita, selesai berdoa itu ada pembinaan karakter terlebih dahulu. Ya, hari ini topiknya tentang apa? Ya, Silakan ya. Jadi, budaya bersih itu merupakan cerminan daripada tingkat peradaban. Dalam Islam, kebersihan sangat penting karena dapat menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan.
lingkungan itu seperti yang kita ketahui dapat membuat hidup lebih sehat serta membantu mencegah daripada berbagai macam penyakit. Benar ya, jadi budaya bersih itu menunjukkan tingkat peradaban. Artinya bersih itu dari dulu, tidak hanya hari ini. Karena kita berhubungan dengan kesehatan, berarti bersih itu adalah bagian dari kita seorang perawat. Ya, jadi ini mohon disikapi, mohon dipahami, dan mohon dijadikan sebagai pengalaman hidup untuk nanti kitanya ke depan. Ya, baik. Hari ini kita mempelajari tentang fraktur. Baik, sebelum kita mempelajari tentang fraktur, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu. Kenapa kita harus mempelajari? Ya, adapun capaian yang ingin dicapai untuk konsep perkuliahan kita pada hari ini itu adalah menganalisa asuhan keperawatan pada pasien dengan permasalahan sistem muskuloskeletal. Dalam hal ini itu berarti pada pasien dengan fraktur. Ini yang kita harapkan atau capaian yang kita harapkan pada hari ini. Ya, jadi mari kita lihat capaian pembelajaran itu hari ini kita mempelajari tentang anatomi fisiologi dari fraktur. Ya, jenis-jenis fraktur, klasifikasi fraktur, manifestasi klinis, penata laksanaan, pemeriksaan penunjang, ya kan? Sampai kita menganalisa kasus. Setelah kita menganalisa kasus, kira-kira permasalahan apa yang didapatkan itu kita cari bersama. Itu capaian pembelajaran untuk hari ini. Ya, baik ya. Sebelum kita mempelajari tentang konsep fraktur pada hari ini, kita mempelajari tentang apa kemarin? Ya, silakan. Kita kemarin belajar tentang isu-isu etik yang ada di Indonesia tentang permasalahan keperawatan dewasa, muskuloskeletal, persepsi, dan sensorik. Benar ya yang disampaikan oleh Rifka. Silakan tepuk tangan untuk Rifka. Oke, berarti hari ini sebelum kita mempelajari tentang fraktur, mari sama-sama kita saksikan video berikut. Ya. Seorang pria mengalami kecelakaan tunggal di flyover Jatinegara Semarang, Jawa Tengah akibat menabrak mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Mereka tidak berani mengevakuasi korban karena khawatir memperparah kondisi korban. Nur Laili tak berhenti mengajak berbicara Andi, suaminya, agar tetap terjaga kesadarannya sembari menunggu ambulans tiba. Korban yang berlumuran darah tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di flyover Jatinegara Semarang, Jawa Tengah. Warga dan polisi tidak berani memberikan pertolongan secara langsung karena dikhawatirkan akan memperparah kondisi korban yang mengalami patah di bagian kaki. Kecelakaan bermula ketika Andi yang mengendarai sepeda motor dari arah Semarang menuju Banyumanik menghantam mobil pickup milik petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang terparkir di tepi jalan saat tengah merawat taman jalan. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Baik, dari berita tadi yang kita tonton bersama, kira-kira apa yang kita dapat informasinya? Mira menjawabnya. Merah, ya silakan Merah. Jadi dari yang kita nonton tadi, ternyata kecelakaan itu nggak mengenal tempat dan nggak mengenal waktu, kapan saja bisa terjadi kepada kita. Ya, ternyata kecelakaannya itu tidak mengenal tempat. Ya, ada lagi? Saskia, Ya, silakan Saskia. Rupanya fraktur itu harus ditangani dengan serius dan harus nggak bisa sembarangan. Benar, ya, fraktur itu harus ditangani secara serius. Nggak bisa cek itu nggak bisa. Ya, nggak bisa ala-ala kita itu nggak bisa kalau kita tidak menguasai konsep dari fraktur itu sendiri. Selain itu, apalagi yang kita tangkap dari video hari ini? Gimana? Ya, silakan Nela. Ternyata fraktur itu tidak mengenal usia ya, Nas? Iya, ya kan? Kalau kita lihat dari gambar atau video tadi itu, fraktur itu bisa terjadi pada bayi, ya kan? Bisa terjadi pada orang dewasa, bisa terjadi pada lansia. Artinya tidak mengenal usia, ya. Jadi dari video tadi sudah kita lihat, hari ini mari kita pelajari secara bersama-sama tentang konsep itu fraktur, ya. Nah, kita mulai. Yang pertama itu adalah mungkin ada yang bisa membantu Nes menjelaskan apa itu fraktur. Nisa mau jawab, Nas. Ya, silakan Nisa. Menurut buku Bandar Sudan, fraktur itu adalah kondisi ketika tulang patah atau retak sehingga tidak dapat bersambung secara utuh lagi. Benar ya, tepuk tangan buat Nisa. Oke, adakah referensi yang berbeda apa itu fraktur? Zena, Ya, silakan Pasha.
Jadi menurut Kementerian Kesehatan, fraktur itu adalah kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang disebabkan oleh trauma fisiknya. Oke ya, jadi benar ya, tepuk tangan Bapak Syah. Jadi dari definisi tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang hadir di sini benar. Fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Ya, bisa lengkap, bisa tidak lengkap. Ya kan, atau disebabkan karena beban tertentu. Makanya kita lihat ada yang jatuh bisa fraktur, ada yang kecelakaan bisa fraktur, ya kan, ada yang kepleset bisa fraktur. Ya, jadi definisi atau referensi ini sangat banyak, kita menyesuaikan sesuai dengan keadaan atau kebutuhan di lapangan. Ya, jelas ya mengenai fraktur? Oke, baik, selanjutnya ada yang pernah atau mungkin langsung melihat kejadian fraktur baik terbuka maupun tertutup? Kanita pernah. Oke, Kanita silakan berbagi pengalamannya deh. Nah, jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu Kanita ke rumah sakit. Iya. Terus Kanita pernah lihat ada pasien yang dibawa ke IGD, udah dipakaikan papan, kemudian diikat, tapi tulangnya udah keluar dari kulitnya. Itu kayak agak ngeri Baik ya, sebenarnya. tadi yang itu berarti oleh Kanita bahwa pernah melihat gara-gara fraktur tulangnya itu tembus keluar. Ya, kalau kita lihat di sini berarti berdasarkan klasifikasi fraktur itu jatuhnya ke dalam fraktur terbuka. Karena tulangnya itu muncul ya kan. Nah, kalau misalkan pasiennya itu fraktur tetapi tidak bisa atau tidak tembus keluar, itu disebut dengan fraktur tertutup. Ya, artinya terjadi atau biasanya kita sebut kulitnya itu masih utuh untuk pasien dengan kategori fraktur tertutup. Ya, nanti penanganannya seperti apa? Penanganannya itu nanti akan sama-sama kita lihat apakah sama antara fraktur terbuka dengan fraktur tertutup. Itu PR kita, itu tugas kita sebagai seorang perawat. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kalau berdasarkan bentuk garis patahnya, ya kan, karena patahnya bisa transversal, bisa oblik, ya kan, bisa dengan spiral, bisa dengan longitudinal. Jadi nanti ini bisa kita ketahui setelah dilakukan pemeriksaan. Contoh tadi yang bilang di awal, kalau fraktur tertutup itu patahannya di dalam. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, biasanya jenis pemeriksaan yang kita gunakan apa? Ronsen, benar. Ada ronsen, ya kan? Ada MRI, ada pemeriksaan lab. Jadi untuk yang ronsen ini kita bisa mengetahui jenis fraktur pasiennya itu termasuk dalam kategori apa. Ya kan? Karena jenisnya berbeda. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah berbeda tipe frakturnya akan berbeda penanganannya? Iya, ya kan, berbeda tipe, berbeda penanganannya. Ya, nanti hari ini juga sama-sama akan kita pelajari. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan? Saya Nas. Ya, Meira silakan deh. Jadi kan Nas, Meira mau nanya, tetangga Meira tuh ada yang mengalami fraktur. Nah, terus fraktur dia tuh fraktur terbuka, tulangnya keluar. Terus setelah setahun pemulihan itu tetangga Meira tuh nggak seimbang lagi, kakinya agak pendek sebelah. Itu kenapa Nas? Oke, bagus ya pertanyaan dari Humaira. Pasien atau tetangganya fraktur setelah 1 tahun ternyata kakinya tidak seimbang, Meira ya? Iya, betul. Oke ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa membantu menjelaskan kira-kira kenapa? Iya, Saza mau menjawab. Silakan Saza, silakan deh. Jadi nurse, ketika hal tersebut terjadi, itu bisa terjadi saat penyembuhan, itu tulangnya tidak menyatu dengan sempurna. Kemudian bisa jadi juga akibat adanya pergeseran pada saat proses penyembuhannya. Iya, benar ya yang disampaikan sama Saza. Sebutkan apa Saza? Jadi benar ya yang disampaikan oleh Syaza ya. Kenapa bisa ketika terjadi fraktur bisa kakinya tidak seimbang? Bisa jadi karena proses patahan dari fraktur tadi. Kan di awal tadi ada menyebutkan bahwa ada jenis yang longitudinal, ya kan, ada yang oblik, ada yang transversal. Jadi ketika terjadi patahan, dia itu begitu mau disambungkan kembali, dia itu tidak sama persis. Karena patahannya bisa jadi hilang, ya kan, tidak mungkin disambungkan. Nah, bisa jadi juga pada saat proses penyembuhan itu tidak masuk sempurna. Sembuh pasiennya, tetapi tulang yang patah tadi itu tidak menyambung dengan sempurna.
Nah, bisa jadi juga karena posisi dari si pasien itu sendiri. Mungkin ketika terjadi fraktur pada lansia ya, pada yang misalkan yang ada anak kayak gitu, itu bisa mempengaruhi. Jadi tidak bisa sembuh atau tidak bisa terbentuk tulangnya itu dengan sempurna kembali. Karena kenapa? Proses dari tulangnya itu sudah terganggu. Nah, itu bisa mempengaruhi. Bisa jadi juga disebabkan karena proses penyembuhan dari tulang itu. Makanya ketika pasien dengan fraktur tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian tidak bisa sama seimbang kembali. Ya seperti itu ya. Menjawab Humaira? Menjawab, nah terima Menjawab kasih. ya, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Lancar ya? Lancar. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi kali ini kita sudah sangat mempelajari tentang etiologi, ya kan, patofisiologi, penata laksanaan, pemeriksaan. Sekarang kita menuju ke analisa kasus. Ya kan? Nah, di analisa kasus ini berdasarkan kasus yang Nes munculkan, kira-kira diagnosa keperawatan apa yang kita angkat? Nyeri. Nyeri. Kenapa kita mengangkat nyeri? Karena ada skala nyeri 8. Benar, karena ada skala nyeri 8. Skala nyeri 8 itu masuk kategori ringan, sedang, berat? Skala 8 itu kategori berat. Apalagi untuk mendukung diagnosa kita? Ekspresi wajah Iya, benar yang bisa sampaikan. Ekspresi wajah si pasien itu meringis. Nggak mungkin orang kalau sakit ketawa-ketawa, nggak mungkin kan? Nah, pasien kita itu meringis, benar, kita tambahkan di data. Apalagi data yang bisa kita tarik? Wajah pucat. Iya, wajah pucat, benar. Apalagi deh yang bisa kita tarik? Iya, akranya dingin. Apalagi? Tekanan darahnya. Iya, benar. Tekanan darah di sini 90/60. Normal atau tidak? Tidak. Berapa tekanan darah normal? 110 sampai 120. Iya, 110 sampai dengan 120. Pasien kita itu nggak normal kan? Nggak. Normal. Apalagi yang kita angkat? Heart rate-nya. Iya, heart rate-nya. Di sini berapa di kasus? 130. Benar, di kasus itu 130 kali per menit. Berapa normalnya? 100. Berapa normalnya? 60 sampai 100. Ini juga bisa kita masukkan di datanya. Nah, perlu digarisbawahi ketika kita mengangkat diagnosa nyeri, karakteristik nyeri itu kita munculkan. Ya kan? PQRST. Nah, di kasus itu tidak ada waktunya. T itu waktu kan? Jadi gimana? Berarti di waktu itu kita stripkan. Tapi di lapangan pada saat berinteraksi atau ketemu sama pasien langsung, T itu dikaji. Ya, jadi PQRST itu harus kita munculkan agar diagnosa nyeri ini bisa kita angkat. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya, apalagi diagnosa yang kita angkat? Mobilitas fisik. Benar, gangguan mobilitas fisik. Pertanyaannya sekarang, apa datanya yang ditampilkan? Sulit menggerakkan kaki kirinya. Benar, sulit menggerakkan kaki kirinya. Ada lagi? Memerlukan bantuan perawat. Ya, ketika bergerak itu si pasien perlu bantuan dari perawat. Ada lagi? Kekuatan otot ekstremitas. Benar, kekuatan otot ekstremitas bawah kiri 2/5. Seharusnya itu kekuatan ototnya itu 5. Pasien atau berdasarkan kasus ini 2. Nah, sudah bisa kita angkat. Ada lagi nggak data yang mendukung gangguan mobilitas fisik? Rentang gerak sendi terbatas. Rentang gerak sendi terbatas. Jadi ketika kita mau mengangkat diagnosa, pastikan data itu muncul. Ya kan? Jadi hari ini dari kasus ini tadi kita ada mengangkat nyeri, ada mengangkat gangguan mobilitas fisik, ada mengangkat perubahan nutrisi, ada mengangkat intoleransi aktivitas. Dari 4 diagnosa yang kita munculkan ini, kita buat prioritasnya. Mana yang harus kita atasi terlebih dahulu? Nyeri. Karena kita lihat skalanya itu berada pada kategori berat. Benar ya? Jadi mari kita atur intervensi untuk pasien nyeri. Ya, jadi dari diagnosa yang tadi sudah kita sebutkan, nyeri berarti kita atur atau kita coba buat perencanaan ketika pasien nyeri apa yang harus kita lakukan.
ya kan? Nah, ada yang bisa menjelaskan atau membantu ke NES kira-kira mau kita apain pasien dengan nyeri? Iya, kaji nyeri, kaji lokasi, karakteristik nyeri, frekuensinya, waktunya, ya kan? Apa yang memperberat, apa yang memperingan, benar apa yang kalian sampaikan. Terus kita mengkaji nyeri itu disarankan menggunakan instrumen. Bisa dengan visual analog scale, ya kan? Bisa dengan numeric scale. Kalau visual itu yang bentuk gambar, ya kan, nanti ada yang merinci sampai ke yang paling berat. Nah, nanti itu kita tanyakan sama pasien kita, kira-kira dia berada di kategori mana. Nanti pasien nunjuk, oh saya di kategori 8, saya di kategori 9. Tapi ketika ada pasien yang begitu kita mengkaji, pasien langsung, aduh, nah itu nggak perlu kita tanyakan lagi. Otomatis berada pada kategori berat. Ya kan, benar. Selain itu, apalagi yang kita rencanakan sama pasien? Monitor tanda-tanda vital. Pertanyaannya sekarang, yang dikatakan dengan tanda-tanda vital itu apa saja? Oke, berarti 4 ini harus kita monitor. Tetapi tidak hanya 4. Kalau di rumah sakit itu termasuk hemodinamik pasien kita pantau. Urinnya, outputnya, nafsu makannya, ya kan, SpO2-nya itu kita pantau. Nah, kalau di rumah atau mungkin di luar pelayanan rumah sakit, itu vital sign itu yang kita pantau itu adalah seperti tadi tekanan darah, nadi, RR dan juga suhu atau biasa kita sebut dengan time, ya, temperatur. Ya, baik. Nah, selanjutnya itu adalah untuk diagnosa gangguan mobilitas fisik. Apa yang mau kita rencanakan sama pasien? Sebelum kita memberikan alat bantu gerak, kaji dulu seperti apa gangguan mobilitas fisik si pasien. Kalau pasien tidak sanggup ke kamar mandi, ya kan, pasien dengan kondisi vital sign-nya itu belum stabil, jangan kita anjurkan untuk menggunakan alat bantu gerak. Artinya apa? Kalau misalkan kebutuhan eliminasi dalam hal ini BAB atau BAK bisa dilakukan di tempat tidur. Kalau kita paksakan, apa yang terjadi? Pasien bisa jatuh di tempat tidur. Yang tadinya fraktur hanya sebelah kiri tidak menutup kemungkinan akan sebelah kanan. Ya kan? Jadi kita kaji. Jadi tidak semua pasien dengan gangguan mobilitas fisik itu harus kita berikan alat bantu gerak. Baik ya, jadi untuk topik hari ini, capaian pembelajaran kita pada hari ini, NES lihat sudah selesai. Sebelum NES akhiri, ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Sudah jelas. Jadi hari ini jelas. Nah, apa yang kita dapatkan pada topik hari ini? Ya, silakan Pak Syah. Jadi yang dapat kita ketahui pada topik hari ini adalah adanya pengertian dari fraktur. Jadi jenis fraktur itu kayak ada 2, faktor terbuka dan faktor tertutup. Terus kayak faktor fisiologinya, etiologi, klasifikasi diagnosis, sama perencanaan landscape serta evaluasi ketika pasien itu pulang. Iya, benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Syah. Tepuk tangan Pak Syah. Ya, jadi sebelum NES tutup pertemuan hari ini, NES ingatkan kembali ya bahwa kita ada tugas mind mapping yang harus dikumpulkan di e-learning ya. Jadi terkait petunjuk pengerjaan tugas itu ada di e-learning ya. Mohon dibaca, mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan ya. Untuk hari ini cukup sekian dari NES. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. NES akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.